Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil rancangan pelaksanaan mingguan di TK Pelangi Nusantara. Di sini saya sebagai moderator akan membuka presentasi malam hari ini. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan untuk yang untuk yang minggu pertama sampai minggu kelima. Yang pertama itu ada identitas semester 1, minggu pertama, model pembelajarannya itu inquiry, topiknya diriku, subtopiknya mengenal identitas. Terus yang selanjutnya, capaian pembelajaran. CP-nya itu anak mampu mengenal dan menyebutkan identitas diri seperti nama, usia, jenis kelamin, serta mengenal ciri, fisik, dan menunjukkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang terbagi menjadi 2, yaitu anak mampu mengenali identitas diri yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, dengan percaya diri. Yang kedua, anak mampu berinteraksi dan menghargai perbedaan dengan teman. Selanjutnya, kegiatan intip, yang di sini ada 5 hari. Di hari pertama, kegiatannya itu bermain peran, perkenalan diri, alat dan bahan, boneka tangan. Hari kedua, menggambar wajah, alat dan bahan yang digunakan, piring plastik dan cat air. Hari ketiga, mengelompokkan gambar, alat dan bahan yang digunakan, kartu gambar anak laki-laki dan perempuan. Hari keempat, bercerita tentang kesukaan, alat dan bahan yang digunakan, mainan pribadi. Hari yang kelima, membuat paspor diri, alat dan bahan yang digunakan, kertas karton, foto anak, pensil, dan stiker. Umpan yang selanjutnya ada umpan balik, yang dimana umpan balik ini adalah respon guru yang membantu anak belajar lebih baik dengan cara yang positif dan menyenangkan. Contohnya itu yang ada di dalam RPPM, yaitu anak-anak hebat. Ibu guru sangat senang melihat kalian semua sudah berani memperkenalkan diri di depan teman-teman. Kalian pintar menyebutkan nama, usia, dan kesukaan masing-masing. Kelas kita menjadi lebih seru karena kita sudah saling mengenal. Teruslah percaya saya teman-teman. Terus di minggu kedua, model pembelajarannya yaitu STEAM, bermain gerak. Topik dan subtopiknya diriku, subtopiknya tubuhku. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yaitu murid memiliki fungsi gerak dalam kurung motorik, motorik kasar, halus, dan taktil. Untuk merawat dirinya, membangun kemandirian, dan berkegiatan. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, anak mampu menyebutkan 5 bagian tubuh dan fungsinya. Yang kedua, anak mampu menunjukkan gerak anggota tubuh sesuai instruksi. Yang selanjutnya ada kegiatan inti yang terbagi menjadi 5 hari. Yang pertama itu, kegiatan yang pertama, menyanyi 2 mata saya dengan alat dan bahan, speaker, dan laptop. Hari yang kedua, membuat kolase bentuk tubuh. Alat dan bahan yang digunakan, kertas, manila, biji-bijian, dan lem. Hari ketiga, bermain gerak, ikuti gerakanku, alat dan bahan, peluit. Hari keempat, praktek mencuci tangan, alat dan bahan, air, sabun, dan handuk. Hari kelima, ekspresi tangan kanan dan kiri. Eksperimen tangan kanan dan kiri. Alat dan bahan, sepatu, sendal, dan stiker. Terus umpan baliknya, wah, kalian sudah pintar menunjukkan di mana letak mata, hidung, mulut. Kalian juga bisa mencuci tangan dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar dan bermain dengan gembira. Pertahankan kebiasaan baiknya ya. Di minggu ketiga,
model pembelajarannya yaitu PBL kolaboratif, subtopiknya lingkunganku, subtopiknya lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Murid mengenal perannya sebagai bagian dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan warga negara Indonesia. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu anak mampu menceritakan lingkungan rumah seperti alat, alamat, dan ciri-ciri rumah. Yang kedua, anak mampu menyebutkan ruangan dan aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, anak mampu menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti yang terbagi menjadi 5 hari, yaitu hari pertama menggambar rumahku. Alat dan bahan yang digunakan kertas, krayon, dan pensil. Hari kedua, tour keliling sekolah atau mengunjungi ruang guru, perpustakaan, dan kantin. Alat dan bahan peluit. Hari ketiga, membuat dena sederhana rumah dari kardus. Dan bahan kardus bekas, lem, gunting, dan cat. Hari keempat, bernyanyi lagu rumahku dan sekolahku. Alat dan bahan gitar. Hari kelima, kerja bakti membersihkan mainan dan halaman sekolah. Alat dan bahan lap, ember, dan sapu. Umpan baliknya, ibu guru senang melihat antusiasme kalian saat berkeliling sekolah. Kalian sudah tahu di mana letak ruang guru dan kantin. Mari kita jaga kebersihan sekolah kita tercinta agar selalu nyaman untuk belajar. Hari keempat yaitu Minggu keempat. Dengan model pembelajaran STEAM eksplorasi. Topik dan subtopiknya binatang atau jenis-jenis hewan. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nilai CP-nya nilai agama dan budi pengerti. Murid menghargai alam dan seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, anak mampu menyebutkan minimal 5 jenis hewan. Hewan darat, hewan air, hewan udara. Yang kedua, anak mampu mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, anak mampu menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang. Yang selanjutnya ada kegiatan inti yang terbagi menjadi 5 hari. Di hari pertama yaitu mengamati video atau suara hewan. Alat dan bahan yang digunakan proyektor dan speaker. Hari kedua, membuat topeng hewan kesukaan. Alat dan bahan yang digunakan kertas karton, karet, cat, dan gunting. Hari ketiga, mengelompokkan gambar hewan, yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Alat dan bahan yang digunakan, flashcard hewan, karton kelompok. Hari keempat, bermain gerak, melompat seperti katak diiringi lagu. Alat dan bahan, speaker. Hari kelima, bercerita tentang hewan peliharaan. Alat dan bahan yang digunakan, foto hewan peliharaan anak. Umpan baliknya, kalian hebat sekali sudah mengenal banyak hewan. Ibu senang melihat kalian sudah antusias, menirukan suara dan gerakan hewan. Ingat ya, hewan adalah ciptaan Tuhan yang kita sayangi. Minggu kelima, dengan model pembelajaran inquiry project, topik dan subtopik, tanaman, dan subtopiknya bagian dan manfaat tanaman. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Murid menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, anak mampu menyebutkan bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan buah. Yang kedua, anak mengetahui manfaat tanaman bagi kehidupan, yaitu sebagai makanan, oksigen, dan keindahan. Yang ketiga, anak mampu menanam dan merawat tanaman sederhana.
Yang selanjutnya ada kegiatan inti yang terbagi menjadi lima hari. Di hari pertama, kegiatan itu mengamati tanaman di sekitar sekolah. Alat dan bahan yang digunakan, lap, bluk, buku catatan. Hari kedua, membuat kolase pohon dari daun kering. Alat dan bahan, daun kering, lem, kertas gambar. Hari ketiga, menanam kacang hijau di kapas. Alat dan bahan, kapas, biji kacang hijau, gelas plastik, dan air. Hari keempat, mencicipi buah-buahan atau manfaat tanaman. Alat dan bahan, apel, pisang, jeruk, dan lain-lain. Hari kelima, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Alat dan bahan, gembor tanaman di pot. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan baliknya, wah, anak-anak sekarang sudah tahu bagian-bagian tanaman dan cara menanamnya. Ibu guru bangga sekali melihat kalian merawat kacang hijau dengan sabar, teruslah menyiramnya ya, agar cepat tumbuh besar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan untuk pemateri kedua. Baik, kalau saya bisa ya, minggu ke-6 dan topik jadi bintang. Kemudian ada upaya pembelajaran itu bagi siswa yang pertama kenal bagian hewan kita. Yang kedua anak mampu menyebutkan berbagai jenis hewan. Kemudian tujuan pelajarannya, yang pertama anak mampu menyebutkan nama-nama hewan. Kemudian yang kedua anak mampu meniru suara dan gerakan hewan dengan daya diri. Kemudian pada kegiatan ini di sini terbagi menjadi 5 hari. Hari pertama itu kegiatannya mengenal hewan darat. Alat dan bahan, gambar hewan darat atau video singkat. Kemudian hari kedua mengenal hewan air. Alat dan bahannya gambar hewan air. Kemudian hari ketiga mengenal hewan udara. Alat dan bahannya gambar hewan udara. Kemudian hari keempat mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Alat bahan, kartu, gambar hewan. Hari kelima permainan kelompok dan luar. Alat bahan, spidol, kersuar, dan hewan. Kemudian pada bagian baliknya ini kita sudah selesai. Anak terlihat antusias dengan berbagai hewan menunjukkan nama hewan. Kemudian ada minggu ke-7 dengan topik binatang dan topik tempat hidup hewan. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal tempat hidup hewan sederhana. Kemudian anak mampu mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Tujuan pelajarannya, anak mampu menyebutkan habitat hewan dan anak mampu mencocokkan dengan tempat hidupnya. Pada kegiatan ini terjadi hari pertama kegiatannya gambar hewan darat, alat danannya gambar darat atau video. Kemudian kedua hewan air, alat danannya video hewan air atau gambar. Kemudian hari ketiga hewan udara, alat dan bahannya gambar hewan udara. Kemudian hari keempat mencocokkan gambar atau kartu gambar. Alat dan bahannya kartu gambar hewan dan habitatnya. Kemudian hari kelima permainan kelompok tebak suara. Alat dan bahannya itu spidol, kertas, gambar hewan. Kemudian pada bagian umpan baliknya, wah kalian hebat sekali hari ini sudah paham dengan tempat hidup hewan. Sebagian anak sudah mampu mencocokkan dengan benar, namun masih perlu dilatih.
Kemudian pada minggu ke-8 dengan topik binatang dan subtopik makanan hewan. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal makanan hewan secara sederhana. Kemudian tujuan pembelajarannya, anak mampu menyebutkan makanan hewan secara sederhana. Kemudian yang kedua, anak mampu mengelompokkan hewan. Pada kegiatan inti terbagi menjadi 5 hari. Hari pertama, kegiatannya itu gambar hewan pemakan tumbuhan, alat dan bahannya gambar hewan herbivora. Kemudian hari kedua, video hewan pemakan daging. Kemudian alat dan bahannya video hewan karnivora. Kemudian hari ketiga, gambar hewan pemakan segala-galanya. Alat dan bahan gambar hewan herbivora, omnivora. Hari keempat, mengelompokkan kartu gambar. Alat dan bahannya kartu gambar hewan dan makanan. Hari kelima, menyusun kartu hewan sesuai makanan. Alat dan bahan, kartu gambar. Umpan baliknya, hari ini kita sudah belajar terkait makanan hewan. Anak-anak sudah mampu mengenal setiap makanan hewan. Kemudian pada minggu ke-9, dengan topik tanaman dan subtopik bagian tanaman. Pada bagian capaian pembelajaran, anak mampu mengenal dan menyebutkan bagian tanaman. Kemudian tujuan pembelajarannya, anak mampu menyebutkan bagian tanaman. Dan anak mampu menunjukkan bagian tanaman. Kegiatan inti terbagi menjadi 5 hari. Hari pertama, kegiatannya akar tanaman hidup, alat dan bahannya tanaman hidup. Kemudian hari kedua, batang tanaman, alat dan bahan tanaman lengkap. Kemudian hari ketiga, daun, alat dan bahannya daun asli atau gambar. Hari keempat, bunga, alat dan bahannya bunga asli. Kemudian hari kelima, menyusun bagian-bagian tanaman, alat dan bahan kertas gambar tanaman. Kemudian umpan balik. Wah, hari ini kita sudah belajar mengenal bagian tanaman dengan baik. Sebagian sudah mampu menyebutkan namun masih perlu ditingkatkan. Kemudian minggu ke-10 dengan topik tanaman, subtopik manfaat tanaman. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal manfaat tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, anak mampu menyebutkan manfaat tanaman. Kemudian pada kegiatan inti terbagi menjadi 5 hari. Hari pertama kegiatannya gambar tanaman sebagai makanan, alat dan bahan, gambar tanaman pangan. Kemudian hari kedua, tanaman sebagai obat, alat dan bahan, video atau gambar tanaman obat. Kemudian hari ketiga, tanaman menghasilkan oksigen, alat dan bahan, buku cerita atau ilustrasi. Kemudian hari keempat, contoh tanaman sekitar, alat dan bahan, tanaman di sekitar sekolah atau gambar. Kemudian hari kelima, mengenal manfaat tanaman, alat dan bahannya, gambar tanaman atau observasi. Kemudian pada bagian umpan baliknya, wah hari ini kita sudah belajar mengenal manfaat tanaman. Sebagian anak sudah mampu mengenal manfaat tanaman, namun masih perlu penguatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya persilakan untuk pemateri ketiga. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan RPPM di minggu ke-11. Di minggu ke-11 itu membahas tentang topik tanaman, masih tetap topik tanaman, tetap subtopiknya itu bagian dari tanaman. Untuk capaian pembelajarannya di sini, anak itu mampu mengenal dan menyebutkan manfaat tanaman dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini agar anak mampu menyebutkan bagian-bagian tanaman dan juga anak mampu menunjukkan bagian-bagian tanaman. Untuk kegiatan yang dilakukan untuk hari pertama itu, kegiatannya itu mengenal akar, kemudian alat bahannya itu tanaman hidup. Hari kedua mengenal batang, alat dan bahannya itu tanaman hidup. Hari ketiga mengenal daun dan alat bahannya itu daun asli. Kemudian di hari keempat itu mengenal bunga, alat bahannya itu
bunga asli, serta hari kelima itu menanam sederhana dengan alat bahan tanah dan pot. Untuk umpan baliknya itu, anak terlihat antusias saat melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap tanaman. Sebagian besar anak sudah mampu menyebutkan bagian tanaman dengan benar, namun masih ada beberapa anak yang perlu dibimbing dalam membedakan fungsi tiap bagian. Guru juga memberikan penguatan melalui pengulangan dan kegiatan praktik sederhana agar pemahaman anak itu semakin berkembang. Slide selanjutnya. Untuk minggu ke-12 itu topiknya juga masih tanaman, subtopiknya itu manfaat tanaman. Capaian pembelajarannya itu anak mampu mengenal dan menyebutkan manfaat tanaman dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Tujuan pembelajarannya itu agar anak mampu menyebutkan manfaat tanaman serta anak mampu memahami pentingnya tanaman. Untuk kegiatan intinya, kegiatan di hari pertama itu mengenalkan tanaman itu sebagai makanan. Alat dan bahannya itu gambar. Kemudian di hari kedua itu mengenalkan tanaman itu sebagai obat. Alat bahannya itu video edukasi. Kemudian di hari ketiga mengenalkan tanaman itu dapat menghasilkan oksigen. Alat dan bahannya itu gambar dan video. Kemudian di hari ketiga itu menunjukkan contoh-contoh tanaman di sekitar. Alat dan bahannya itu tanaman hidup. Kemudian di hari kelima itu membuat kolase daun. Alat dan bahannya itu daun kering. Untuk umpan baliknya, anak mulai memahami bahwa tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Beberapa anak itu sudah mampu menyebutkan contoh tanaman dan manfaatnya, namun masih ada yang di minggu ke-13, topiknya itu rekreasi, subtopiknya itu tempat rekreasi. Untuk capaian pembelajarannya itu anak mampu mengenal dan menyebutkan berbagai tempat rekreasi serta menceritakan pengalaman sederhana dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajarannya itu agar anak mampu menyebutkan tempat rekreasi dan juga agar anak mampu menceritakan pengalamannya sederhana. Kemudian untuk kegiatan intinya di hari pertama itu mengenalkan tanaman, alat dan bahannya itu gambar, kemudian mengenal pantai, video, kemudian hari ketiga itu mengenalkan kebun binatang, bahannya itu gambar-gambar, kemudian hari keempat bercerita tentang pengalaman, alat dan bahannya itu buku cerita, kemudian di kegiatan hari kelima itu menggambar, alat dan bahannya itu krayon. Untuk umpan baliknya, anak terlihat sangat antusias ketika membahas pengalaman rekreasi. Sebagian besar anak sudah berani berbicara di depan teman meskipun masih ada yang malu-malu. Guru terus memberikan motivasi dan kesempatan agar semua anak dapat berpartisipasi dengan percaya diri. Lanjut. Minggu ke-14 masih topik yang sama, rekreasi. Dengan subtopik kegiatan rekreasi. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal dan menyebutkan kegiatan rekreasi serta menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Tujuan pembelajarannya agar anak mampu menyebutkan kegiatan rekreasi, anak mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Kegiatan intinya di hari pertama, bermain di taman, alat dan bahannya itu alat-alat permainan. Kemudian di hari kedua, piknik. Alat dan bahannya itu bekal makanan. Kemudian di hari ketiga, berenang dan simulasi. Alat dan bahannya ada air. Kemudian di hari keempat, bermain kelompok. Alatnya contohnya itu bermain bola. Kemudian di hari kelima, kegiatan di hari kelima itu bercerita dengan alat buku cerita. Umpan baliknya, anak terlihat aktif dan senang dalam kegiatan bermain bersama. Kemampuan sosial anak mulai berkembang, terutama dalam kerjasama dan berbagi. Namun beberapa anak masih perlu diarahkan dalam mengikuti aturan permainan agar kegiatan berjalan dengan tertib. Lanjut.
Di minggu ke-15 topiknya masih rekreasi, subtopik pengalaman rekreasi. Untuk capaian pembelajarannya itu, anak mampu menceritakan pengalaman rekreasi secara sederhana serta menunjukkan rasa percaya diri dalam komunikasi. Tujuan pembelajarannya itu supaya anak mampu menceritakan pengalaman rekreasinya dan juga anak mampu tampil percaya diri di depan kelas. Kegiatan intinya di hari pertama anak-anak itu menceritakan pengalamannya dengan alat dan bahan buku cerita, gambar. Kemudian hari kedua kegiatannya itu tanya jawab dengan alat bahan kartu gambar. Kemudian di hari ketiga bermain peran. Alat dan bahannya itu properti sederhana seperti topi dan tas. Di hari keempat menggambar pengalaman. Alat dan bahannya itu kertas gambar dan juga krayon. Di hari kelima itu presentasi sederhana. Alat dan bahannya itu hasil gambar anak. Umpan balik, anak mulai menunjukkan peningkatan dalam kepercayaan diri saat menyampaikan cerita di depan kelas. Sebagian anak sudah mampu mengungkapkan pengalaman dengan jelas, namun masih ada yang membutuhkan bantuan guru dan menyusun kalimat secara sederhana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya minggu ke-16 itu sudah masuk di semester 2. Topiknya kendaraanku, subtopiknya mengenal kendaraan darat. Capaian pembelajaran, anak mampu mengenal berbagai jenis kendaraan darat di sekitarnya dan mampu mengungkapkan informasi sederhana tentang kendaraan darat, seperti nama, fungsi, dan ciri-cirinya. Tujuan pembelajarannya, anak sudah bisa menyebutkan nama-nama kendaraan darat seperti motor, mobil, dan sepeda. Dan anak sudah tahu fungsi kendaraan darat tersebut. Kegiatan inti hari pertama, cerita pengalaman naik kendaraan darat. Alat dan bahannya gambar. Hari kedua menirukan gerakan kendaraan darat. Alat dan bahannya ruang kelas. Hari ketiga itu tanya jawab. Alat dan bahannya gambar. Hari keempat mengelompokkan gambar-gambar kendaraan darat. Alat dan bahannya gambar pekerjaan dan lem. Hari kelima bermain peran lalu lintas. Alat dan bahannya atribut sederhana. Umpan baliknya, anak mulai menunjukkan peningkatan dalam kepercayaan diri saat menyampaikan cerita di depan kelas. Sebagian anak sudah mampu mengungkapkan pengalaman dengan jelas, namun masih ada yang membutuhkan pemahaman guru dalam menyampaikan kalimat secara sederhana. Selanjutnya minggu ke-17, topiknya kendaraan, subtopiknya kendaraan laut. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal dan menyebutkan memahami fungsi sederhana kendaraan laut. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak mampu menceritakan pengalaman naik perahu atau kapal. Yang kedua, anak mampu tampil percaya diri di depan kelas untuk menceritakan bagaimana dia sudah pernah naik kapal atau melihat kapal. Kegiatan intinya di hari pertama, mengenal kendaraan laut. Alat dan bahannya gambar. Hari kedua, membuat perahu atau kapal dari kertas. Alat dan bahannya kertas, gunting, lem. Hari ketiga tanya jawab, alat dan bahannya gambar. Hari keempat mengelompokkan kendaraan-kendaraan laut, alat dan bahan gambar, lem, kertas lembar kerja. Hari kelima mewarnai gambar kendaraan laut. Alat dan bahannya pensil warna.
Umpan balik, anak mulai menunjukkan peningkatan dalam kepercayaan diri saat menyampaikan cerita di depan kelas. Sebagai anak sudah mampu mengungkapkan pengalaman yang jelas, namun masih ada yang membutuhkan bantuan guru dalam menyusun kalimat secara sederhana. Selanjutnya minggu ke-18, topiknya kendaraanku, subtopik kendaraan udara. Pembelajarannya anak mampu menceritakan pengalaman mendarat secara sederhana serta menunjukkan percaya diri dalam berkomunikasi. Tujuan pembelajarannya pertama, anak menceritakan pengalaman saat dia naik pesawat dan terbang di atas awan. Yang kedua, anak mampu tampil percaya diri di depan kelas. Kegiatan intinya hari pertama mengenalkan kendaraan udara, alat dan bahan buku. Hari kedua tanya jawab, alat dan bahannya gambar. Hari ketiga mencocokkan gambar-gambar kendaraan udara, alat dan bahannya kartu pasang, gambar kendaraan udara. Hari keempat membuat karya kendaraan udara dari kertas, alat dan bahannya kertas dan lem. Hari kelima menceritakan pengalaman mereka masing-masing, alat dan bahannya di dalam kelas. Umpan baliknya, anak mulai menunjukkan peningkatan dalam kepercayaan diri saat menyampaikan cerita di depan kelas. Sebagian anak sudah mampu mengungkapkan pengalaman dengan jelas, namun masih ada yang membutuhkan bantuan guru dalam menyiapkan baik. Selanjutnya di minggu ke-19 itu topiknya pekerjaan. Subtopiknya mengenal jenis pekerjaan. Capaian pembelajaran, anak dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Dan anak sudah tahu tugas sederhana dari suatu pekerjaan. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan, anak mampu menirukan gerakan atau aktivitas suatu pekerjaan. Kegiatan inti hari pertama mengenal jenis pekerjaan, alat dan bahan buku. Hari kedua bermain peran, alat dan bahan kostum atau atribut. Hari ketiga kegiatan menirukan pekerjaan, alat dan bahan alat peraga sederhana. Hari keempat kegiatan mengelompokkan pekerjaan, alat dan bahannya kertas kerja, lem, gambar kerjaan. Hari kelima membuat karya gambar pekerjaan yang mereka inginkan. Alat dan bahan kertas gambar, pensil, dan krayon. Umpan balik, anak sangat suka saat menyampaikan cerita di depan kelas tentang cita-cita yang diinginkan. Sebagian anak sudah mampu mengungkapkan pengalaman dengan jelas, namun masih ada yang membutuhkan bantuan guru dalam menyusun kalimat secara sederhana. Selanjutnya di minggu ke-20, topiknya itu pekerjaan, subtopik tugas dan alat yang digunakan dalam pekerjaan. Capaian pembelajaran, anak mampu mengenal berbagai jenis alat-alat yang digunakan saat bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Tujuan pembelajaran, anak sudah bisa menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan. Anak menirukan aktivitas pekerjaan menggunakan alat-alat sederhana. Kegiatan inti di hari pertama mengenalkan tugas dan alat-alat pekerjaan, alat dan bahan, buku. Di hari kedua tanya jawab, alat dan bahannya gambar. Hari ketiga kegiatan mencocokkan pekerjaan dan alatnya. Alat dan bahan kartu gambar pekerjaan dan kartu gambar alat. Hari keempat bermain peran menggunakan alat dan bahannya kostum alat peraga. Hari kelima diskusi sederhana tentang pekerjaan dan alat yang dipelajari. Alat dan bahannya itu di dalam kelas. Baik, itulah dari saya kembalikan ke moderator.
baik, saya selaku moderator, saya selaku pemateri selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang minggu ke-21, topik lingkunganku, subtopik benda di sekitarku. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal berbagai benda di lingkungan. Anak mampu mengenal benda di lingkungan sekitar secara sederhana. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak dapat menyebutkan benda sekitar. Yang kedua, anak dapat mengelolakan benda. Kegiatan intinya, hari pertama mengenal benda, alat bahan benda asli di kelas. Yang hari kedua mengelompokkan benda, alat dan bahan benda, berbagai bahan plastik, kayu, logam. Hari ketiga fungsi benda, alat dan bahan, gambar benda. Hari keempat tebak benda, alat dan bahannya, kartu, gambar. Hari kelima review, alat dan bahannya, kotak kerja, kotak keranjang untuk mengelompokkan. Umpan baliknya, anak mulai mengenal benda di sekitarnya dengan baik. Sebagian anak sudah mampu mengelompokkan benda, namun masih perlu bimbingan dalam memahami fungsi benda secara tepat. Minggu ke-22, topiknya lingkunganku, subtopik kebersihan. Capaian pembelajarannya, anak mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak dapat menyebutkan cara menjaga kebersihan. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih. Kegiatan inti hari pertama, lingkungan bersih. Alat dan bahan, gambar lingkungan bersih. Hari kedua, lingkungan kotor. Alat dan bahan, gambar lingkungan kotor. Hari ketiga, menjaga kebersihan. Alat dan bahan, potret kebersihan. Hari keempat, praktik bersih-bersih. Alat dan bahan, sapu kecil dan lap. Hari kelima, review. Alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik. Anak mulai menunjukkan kesadaran menjaga kebersihan. Sebagian besar anak sudah mau ikut kegiatan bersih-bersih, namun masih perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu ke-23, topiknya lingkungan, subtopik air. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal air dan manfaatnya secara sederhana. Tujuan pembelajaran, yang pertama, anak dapat menyebutkan manfaat air. Yang kedua, anak memahami pentingnya air. Kegiatan inti hari pertama, mengenal air, alat dan bahan air. Hari kedua, manfaat air, alat dan bahan, wadah ember kecil. Hari ketiga, percobaan air, alat dan bahan, gelas plastik. Hari keempat, diskusi, alat dan bahan, gambar tentang air. Hari kelima, review, alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik, anak terlihat sangat antusias saat bermain air. Sebagian anak sudah memahami manfaat air, namun masih perlu diarahkan agar menggunakan air secara bijak. Minggu ke-24, topik lingkunganku, subtopik cuaca. Capaian pembelajarannya, anak mampu mengenal berbagai jenis cuaca secara sederhana. Tujuan pembelajaran, yang pertama, anak dapat menyebutkan jenis cuaca. Yang kedua, anak memahami kondisi cuaca. Kegiatan inti hari pertama, cuaca cerah. Alat dan bahan, gambar cuaca cerah. Hari kedua, cuaca hujan. Alat dan bahan,
gambar cuaca hujan. Hari ketiga, cuaca mendung. Alat dan bahan, gambar cuaca mendung. Hari keempat, menggambar cuaca. Alat dan bahan, kertas gambar. Hari kelima, review. Alat dan bahan, krayon. Umpan balik. Anak mulai mengenal berbagai jenis cuaca. Sebagian anak sudah mampu menyebutkan jenis-jenis cuaca, namun masih perlu penguatan melalui pengamatan langsung. Minggu ke-25, topik lingkungan, subtopik perubahan cuaca. Capaian pembelajaran, anak dapat mengenal perubahan cuaca secara sederhana. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menyebutkan perubahan cuaca. Yang kedua, anak memahami dampaknya. Kegiatan inti hari pertama, mengenal perubahan cuaca. Alat dan bahan, gambar perubahan cuaca. Hari kedua, mengenal dampak cuaca. Alat dan bahan, gambar. Hari ketiga, diskusi perubahan cuaca. Alat dan bahan, kartu gambar. Hari keempat, permainan peran cuaca panas dan hujan. Alat dan bahan, payung, topi. Hari kelima, review dan tanya jawab. Alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik. Anak mulai memahami bahwa cuaca dapat berubah-ubah dan memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian anak sudah mampu menyebutkan perubahan cuaca seperti panas dan hujan, namun masih perlu penguatan melalui kegiatan berulang dan contoh nyata di lingkungan sekitar. Minggu ke-26, topik udara, subtopik pentingnya udara. Capaian pembelajaran, anak mampu mengenal pentingnya udara bagi makhluk hidup secara sederhana. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu menyebutkan manfaat udara. Yang kedua, anak memahami pentingnya udara. Kegiatan inti hari pertama, mengenal udara. Alat dan bahan, gambar tentang udara. Hari kedua, manfaat udara. Alat dan bahan, kipas tangan. Hari ketiga, percobaan sederhana. Alat dan bahan, balon. Hari keempat, diskusi. Alat dan bahan, video sederhana. Hari kelima, review. Alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik. Anak mulai memahami bahwa udara sangat penting bagi kehidupan. Sebagian anak sudah mampu menyebutkan manfaat udara, namun masih perlu penguatan melalui kegiatan karakter. Minggu ke-27, minggu ke-27. Izin Filda untuk materi selanjutnya dipersilakan untuk Muafira. Tema itu topiknya itu alat komunikasi, pencapaian pembelajaran anak mampu mengenal alat komunikasi sederhana dan modern secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan alat komunikasi. Yang kedua, anak mampu membedakan alat komunikasi. Kegiatan inti hari pertama, kegiatan alat komunikasi sederhana, alat dan bahan, gambar dan alat komunikasi. Hari kedua, alat komunikasi modern, alat dan bahan, telepon mainan. Hari ketiga, fungsi alat komunikasi, alat dan bahan, HP, media contohnya. Hari keempat, bermain peran, alat dan bahan, video pendek. Hari kelima, review, alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik, anak terlihat antusias mengenal alat komunikasi. Sebagai besar,
Anak sudah mampu menyebutkan jenisnya, namun masih perlu latihan dalam memahami fungsi masing-masing alat. Minggu ke-28, topik tanah air kuah. Subtopik bendera dan lagu. Pencapaian pembelajaran, anak mampu mengenal bendera dan lagu anak mampu mengenal bendera dan lagu kebangsaan secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan warna bendera. Anak mampu mengikuti lagu sederhana. Kegiatan inti kegiatan inti hari pertama, mengenal bendera, alat dan bahan, gambar bendera. Hari kedua, warna bendera, alat dan bahan, kertas warna merah putih. Hari ketiga, lagu kebangsaan, alat dan bahan, audio lagu kebangsaan. Hari keempat, cerita tentang Indonesia, alat dan bahan, bendera kecil. Hari kelima, interview, alat dan bahan, krayon. Umpan balik, anak mulai mengenal simbol negara dengan baik. Sebagai anak sudah mampu menyebutkan warna bendera dan mengikuti lagu, namun masih perlu pengulangan. Minggu ke-29, pencapaian pembelajaran, anak mampu mengenal budaya Indonesia secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan budaya, anak mampu menunjukkan rasa bangga. Kegiatan inti, hari pertama, pakaian adat, alat dan bahan, gambar pakaian adat. Hari kedua, makanan khas, alat dan bahan, gambar makanan khas. Hari ketiga, tarian sederhana, alat dan bahan, video tarian. Hari keempat, diskusi budaya, alat dan bahan, musik daerah. Hari kelima, review, alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik, anak terlihat senang mengenal budaya Indonesia. Sebagai anak sudah mampu menyebutkan contoh, namun masih perlu penguatan melalui kegiatan praktik. Minggu ke-30, topik alam semesta, subtopik matahari. Capaian pembelajaran, anak mampu mengenal matahari sebagai sumber cahaya dan panas secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan fungsi matahari. Anak memahami manfaatnya. Kegiatan inti. Hari pertama, mengenal matahari, alat dan bahan, gambar matahari. Hari kedua, manfaat matahari, alat dan bahan, video matahari. Hari ketiga, menggambar matahari, alat dan bahan, kertas gambar. Hari keempat, diskusi, alat dan bahan, kartu gambar. Hari kelima, review, alat dan bahan, kartu gambar. Umpan balik, anak mulai memahami manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak sudah mampu menjelaskan secara sederhana, namun masih perlu penguatan melalui kegiatan berulang. Minggu ke-31, Kenapa? Minggu ke-31, topik alam semesta, subtopik bintang. Capaian pembelajaran, anak mampu mengenal bintang sebagai benda langit secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan bintang, anak mampu menceritakan secara sederhana. Kegiatan inti, kegiatan pertama, mengenal bintang, alat dan bahan, gambar bintang. Hari kedua, mengamati gambar.
alat dan bahan video, gambar malam hari. Hari ketiga, kolase bintang, alat dan bahan kartu bentuk. Hari keempat, cerita sederhana, alat dan bahan kertas hitam, kertas warna, dan lem. Hari kelima, review dan evaluasi, alat dan bahan kartu gambar. Umpan balik, anak menunjukkan keterkaitan pada tema alam semesta. Sebagai sudah mampu mengenal bintang, namun masih perlu penguatan melalui kegiatan berulang. Dari tadi sebagai tulis. Kegiatan minggu ke-32. Topik alam semesta, subtopik bulan. Capaian pembelajaran. Anak mampu mengenal bulan sebagai benda langit secara sederhana. Tujuan pembelajaran, anak mampu menyebutkan bulan. Anak mampu mengenal perbedaan siang dan malam. Kegiatan inti, hari pertama, mengenal bulan, alat dan bahan, gambar bulan. Hari kedua, siang dan malam, alat dan bahan, video malam hari. Hari ketiga, mengenal bentuk bukan, alat dan bahan, kartu bentuk. Hari keempat, menggambar bulan, alat dan bahan, krayon kartu gambar. Hari kelima, review, alat dan bahan, lem dan kertas. Umpan balik, anak mulai memahami perbedaan siang dan malam. Sebagai anak, sudah mampu menyebutkan bulan, namun masih perlu bimbingan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya selaku moderator. Berakhirnya sudah presentasi pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.